Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan melanjutkan yaitu tentang kurikulum 2022 yang kemarin sudah kami tayangkan, cuman waktunya tidak bisa seluruhnya, tidak bisa lama, tidak bisa seluruhnya disampaikan. Nah, sekarang ini kami lanjutkan. Seperti biasanya, dukung channel kami, dukung apa yang video-video kami, yaitu jangan lupa tolong di subscribe, kemudian share ke teman-temanku sebagai ladang amal ibadah kita untuk memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan komen ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya lanjutkan yaitu tentang kurikulum 22, yaitu tentang pengembangan karakter. Di kurikulum 2022 itu terdapat beberapa pengembangan karakter. Nah, untuk kurikulum 2013 itu sudah menekankan pengembangan karakter ya, untuk kurikulum. Namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Nah, di dalam struktur kurikulum prototipe ya, yang 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila ya, melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi penekanannya pada kurikulum 2022 nanti adalah pembelajaran yang berbasis pada proyek, basis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter, karena yang pertama itu bisa memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman-pengalaman ya, experiential learning ya. Jadi eksperimen, melakukan percobaan ya, learning pembelajaran yang menggunakan dengan berbagai macam percobaan. Ini akan memberikan pengalaman pada siswa, dan ini akan diingat secara kuat sama anak, tidak mudah lupa. Karena kalau hanya menghafal aja, menerangkan, menghafal, itu mudah lupa. Tapi kalau anak ini benar-benar mengalami, mempraktekkan, sampai tua pun dia tidak akan lupa ya. Nah, dan tidak membosankan. Nah, kalau di dalam kelas saja kan anak-anak bosan. Nah, makanya diajak keluar ya. Nah, dengan mengembangkan karakternya, kemudian ya dia berbasis pada proyek tadi. Yang berikutnya ada mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, struktur belajarnya fleksibel ya. Nah, jadi lebih fleksibel, tidak kaku ya. Ini nanti prototipe ini akan menyenangkan bagi anak-anak. Guru ya begitu, guru juga nggak bosan dalam kelas saja. Kemudian tema-tema utama dalam pembelajaran berbasis proyek ini ada 7 tema utama yang dikembangkan, yaitu menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik, yaitu 1. Bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Yang ketujuh, suara demokrasi. Sekarang ini ada contoh pembelajaran berbasis proyek dengan tahapan proyek, yaitu konflik bikin kita makin dewasa. 45-60 jam. Yaitu terdiri dari pengenalan, pemetaan, aksi, dan evaluasi dan refleksi. Nah, ini pengenalan ini terdiri dari 10 jampel ya. Kemudian pemetaan masalah ini ada 3, 9, 11,
14 jam aksi tindakan, ini ada 8, 11, 14 jam dan evaluasinya 6 jam ya. Nah, nanti detailnya tidak saya detailkan, nanti waktunya nggak nututi. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini dinilai membantu guru dalam mengembangkan karakter dan soft skill-nya siswa ya. Nah, kemarin sudah saya terangkan bagaimana soft skill itu, bagaimana pembelajaran proyek itu. Ini sudah saya terangkannya kemarin, ini melanjutkan aja. Nah, jadi menurut pendapat dari salah satu guru, kegiatan proyek diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah waktu belajar yang terlalu padat dihabiskan untuk pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang ada di dalam kelas ya. Dengan adanya proyek, penguatan profil pelajar Pancasila dan didukung oleh struktur kurikulum prototipe, kami dapat mempersiapkan peserta didik dengan pengalaman pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini kata guru ini ya, telah diuji cobakan. Kemudian hampir semua guru dan kepala sekolah telah mempelajari contoh-contoh proyek yang diberikan, distribusi contoh-contoh proyek yang sudah dilakukan dengan baik. Mayoritas guru dan kepala sekolah 96% setuju dan sangat setuju bahwa contoh-contoh yang diberikan membantu mereka dalam merancang proyek. Kemudian pada fokus pada materi esensial, pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek ini perlu waktu ya. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengajar ketuntasan penyampaian materi. Nah, ini. Nah, akhirnya untuk kurikulum prototipe ini berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Nah, kemudian fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Saat ini kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun, sedangkan struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Nah, kalau kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk membuat fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Nah, kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Nah, tidak per minggu tetapi per tahun, sehingga lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada beberapa contoh ya, yaitu adaptasi kurikulum prototipe ya, yang ada di masing-masing sekolah. Contohnya saja begini Bapak Ibu, umpama di SD ya, mau di SD. Katakanlah di kelas 4 ya. Nah, kalau kelas 4 itu katakanlah menyampaikan tentang tema 3 mau aja ya. Nah, yang ada di lingkungan. Katakanlah menerangkan tentang IPA. Kemudian tentang daun dan bunga. Nah, anak-anak ini diajak keluar. Nah, atau pembelajaran prototipe dengan berbasis pada proyek ya. Anak-anak diajak keluar, tidak di dalam kelas ya. Anak-anak daun itu ada 4 bentuk daun, ciri-cirinya, macam-macamnya, manfaatnya itu di dalam kelas ya, dengan ceramah, tetapi sekarang tidak. Anak-anak ini dibawa keluar kelas. Nah, kemudian guru sambil berteduh di bawah pohon atau sedang ada di bawah baliho, guru menjelaskan ya
bagaimana macam-macam bentuk daun. Nah, anak-anak bentuk daun ini ada 4 ya, ada yang daun yang berbentuk menyirip, sejajar, melengkung, menjari. Nah, sekarang di sini ada banyak tanaman yang ada di halaman kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Anak-anak diajak ke lingkungan, ya, lingkungan sekolah sekitar. Nah, coba sekarang catat ya nama-nama tanaman yang ada di sekolah kita. Kemudian catat bentuk daunnya apa saja. Nah, jadi anak senang, ya, enggak di dalam kelas saja, dan anak itu akan benar-benar teringat ya pelajarannya. Setelah anak mendata, mencatat, berjalan ke sana, berjalan ke sini, meneliti ya, kemudian melakukan eksplorasi ya, kemudian dicatat, disimpulkan, kemudian anak-anak kumpulkan kembali. Nah, temuan-temuan anak-anak disampaikan secara perorangan atau secara per kelompok boleh ya, tergantung kreativitas pada masing-masing guru. Oh, seneng anak-anak itu, nggak bosen. Karena kalau di dalam kelas saja kan bosen. Nah, anak diajak keluar. Nah, ini termasuk pembelajaran berbasis proyek. Ya. Nah, itulah. Ya. Jadi anak-anak nanti akan teringat ya. Sampai tua pun nggak akan lupa itu. Karena anak-anak perlu praktek. Ya. Nah, katakanlah daunnya ada yang dipetik satu, kemudian diterangkan nanti ya pada saat secara klasikal kembali lagi di bawah pohon, membaca digelar tikar atau di bawah baliho ya. Nah, ini anak-anak senang ya, tidak bosan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian guru menyimpulkan. Ya. Itu contoh pembelajaran tentang pembelajaran proyek yang ada di kelas 4 tentang IPA ya, dengan tema 3. Seperti itu Bapak Denis. Kemudian ini contoh-contoh di sekolah lain ya. Nah, ini ada contoh di SDNU Al Mustanirah yang Gresik, Jawa Timur. Ini katakanlah menerangkan tentang di kelas 1 ya, menggunakan media kartu. Ini menjelaskan tentang angka dan melaksanakan keluar di halaman sekolah. Lalu anak-anak diajak keluar ya, digelar tikar ya. Nah, ini senang anak-anak ini ya. Nah, senang ya pada pembelajaran berbasis proyek. Ya, berbagai macam ya. Ini banyak contoh. SMA ya, SMA Negeri 1 ini. Terutama kalau di Surabaya itu yang dari di tepi pantai sana ya, katakanlah di Kenjeran itu, Buibula itu bisa anak-anak diajak di tepi pantai, kemudian diajak praktek langsung ya. Nah, implikasi perubahan dan mitigasinya yaitu jam mengajar dan tunjangan proses guru. Jam mengajar mapel-mapel kelompok umur alokasi beban mengajarnya tetap ya, tidak mengalami perubahan tetap. Nah, kemudian diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek. Nah, umpama menjadi penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian linearitas mata pelajarannya disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe. Misalnya, untuk mata pelajaran informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika atau MIPA. Nah, yang ketiga, kapasitas guru dan sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajaran. Ini diberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite pembelajaran, baik guru, kepala sekolah, dan pengawasnya. Kemudian menyediakan platform teknologi untuk guru belajar dan berbagi ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu tambahan dari kami. Terima kasih.
atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu jangan lupa bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan sedikit pahala untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share ke teman-teman. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.